Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati dosen pengampu telaah materi akidah akhlak, dosen IAI Al-Qadiri, yaitu Bapak Fikri Farihin MPD, dan juga teman-teman mahasiswa PAI 6C yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai telaah materi akidah akhlak di kelas 4. Kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen tersebut. Baik, seperti biasa di sini yang pertama akan dijelaskan atau akan dipaparkan mengenai kompetensi inti dan juga kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi intinya di sini pada telaah materi akidah akhlak di kelas 4, yaitu yang pertama ada sikap spiritual. Sikap spiritual yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif. Yang ketiga, pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan juga terkait fenomena dan kejadian yang tampak oleh mata. Yang selanjutnya, yang terakhir, kompetensi inti yang terakhir yaitu keterampilan, yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret. Dalam kurung atau yang dinamakan konkret sini menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yang di dalamnya terdapat menulis, membaca, menghitung, dan juga menggambar atau juga mengarang. Baik, itu untuk kompetensi dasarnya. Kompetensi inti. Selanjutnya untuk kompetensi dasar. Yang pertama di sini untuk kompetensi dasar ada KD 1.1, yaitu menghayati kebenaran akan adanya kalimat thayyibah. Yang kedua ada KD 2.2, yang menunjukkan perilaku mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang ketiga ada KD 3.1, yaitu memahami hakikat, dalil, atau buktinya beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya di sini ada juga materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga langkah-langkah pembelajarannya. Untuk materi pembelajarannya di sini pada kelas 4 ini mengambil materi mengenai indahnya kalimat thayyibah. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya atau ke materinya. Yang pertama di sini ada bab 1, yaitu mengenai indahnya kalimat thayyibah. Dalam memahami indahnya kalimat thayyibah di sini ada beberapa kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya seperti kalimat subhanallah, yang mana subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan. Selanjutnya di sini ada kalimat subhanallah. Subhanallah di sini yaitu merupakan sebuah indahnya bertasbih.
yang mempunyai arti Maha Suci Allah. Secara bahasa, ungkapan Subhanallah berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Sayyidah Aisyah dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang Arab ketika mendapati sesuatu yang tidak mereka inginkan dan mereka berkeinginan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka mengucapkan lafaz subhan. Ketika orang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang dianjurkan untuk mengucapkan Subhanallah, yang mana ini bertujuan untuk menyucikan diri kepada Allah. Hal ini bertujuan untuk menyucikan di sini mungkin masih kurang paham ya. Karena di sini ada disebutkan tujuannya adalah untuk menyucikan Allah. Apa benar apa kurang ini? Adalah untuk menyucikan Allah dari berkurangnya keagungannya, atau menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Mungkin di sini mungkin ada yang mengerti, bisa disanggah atau karena gimana ya, karena kita juga sharing juga tidak tahu. Di sini masih kurang paham mengenai hal ini. Jadi intinya kalimat Subhanallah di sini disebut juga bacaan tasbih. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang paling suci di alam semesta ini, yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuai dengan artinya, kalimat ini mengandung makna penyucian nama dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah harus tetap suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan, karena Allah lah sang pemilik segala kesempurnaan. Semua yang ada di langit dan bumi akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ini bertasbih kepada Allah ya. Bukan hanya manusia, bahkan barang-barang mati pun juga bertasbih, seperti batu itu juga bertasbih. Tapi kita sebagai manusia tidak akan bisa mendengarnya, karena manusia ini penglihatan atau pengetahuan ini juga masih terbatas, dan dibatasinya oleh tabir-tabir yang sangat banyak istilahnya, yang tertutup oleh dosa kita mungkin ya. Jadi begitu. Di sini terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Jum'ah ayat 1 atau surat 1 ya, mungkin ayat 1. Di sini menyebutkan bahwa bertasbih yang artinya mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengakui kelemahan serta keterbatasan kita sebagai manusia, tidak memiliki daya dan kekuatan. Kalimat thayyibah subhanallah juga diucapkan ketika mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Dan juga kalimat subhanallah ini bukan ya kalimat bertasbih, dan juga di dalam sholat
itu pun juga dipakai seperti ketika imam lupa dalam sholat. Nah, seperti ketika seumpamanya kita sudah duduk di antara dua sujud, tetapi imam langsung berdiri. Nah, itu kita sebagai makmum harus menegur atau memberi syarat bahwa itu keliru. Caranya gimana? Yaitu melantunkan bacaan subhanallah. Atau jika itu ketika laki-laki ya, kalau perempuan naik beda lagi ketika imam lupa sholat, yaitu dengan cara menepukkan tangannya. Jadi itu. Dan juga kalimat subhanallah ini dianjurkan untuk adalah bacaan berzikir sesudah sholat fardu. Ya, ini mungkin wajar karena kalimat subhanallah ini adalah kalimat yang bertasbih dan juga mendengarkan kejadian yang luar biasa. Jadi dengan bertasbih akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah pahala dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Jadi mungkin itu terlebih dahulu mengenai telaah materi akidah akhlak di kelas 4. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.